subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Melanda puluhan rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Kuitang. Pelaku tabrak lari pesepeda di Bundaran HI ditangkap polisi. Akhir pekan kali ini kami ajak Anda mencicipi roti ketawa khas Pematang Siantar. Halo pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir untuk menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, informasi apa yang kita punya dalam iNews Siang hari ini? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Di akhir pekan kali ini kita memiliki informasi terkait dengan pantauan sejumlah lokasi wisata di akhir pekan. Apakah ramai dipadati oleh wisatawan? Selama 60 menit ke depan, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari puluhan rumah di kawasan pemukiman padat penduduk Kuitang, Senen, Jakarta Pusat yang terbakar tadi pagi. Puluhan petugas dan belasan mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Kembang 5, Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Banyaknya barang-barang di dalam rumah serta material bangunan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Untuk menjinakkan api, 12 mobil pemadam kebakaran dan 40 petugas diturunkan. Api diketahui pertama kali muncul dari atap salah satu rumah di sisi tengah yang kemudian menyambar ke bangunan lain. Kebakaran ini menghanguskan 20 rumah dan penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek. Itu jadi sekitar 15 seperempat habis subuh. Tiba-tiba tuh ada kayak korsleting itu sih. Ada asap, api, udah menembet semua. Kebakaran juga melanda permukiman padat penduduk di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu dini hari. Api diduga berasal dari sebuah rumah kontrakan di Jalan Rawabuaya dan merambat dengan cepat ke bangunan lainnya. Warga bersama petugas pemadam kebakaran saling bantu menyiramkan air hingga kebakaran padam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Razia tempat hiburan malam di Jakarta Barat diwarnai emosi seorang pemandu lagu. Perempuan tersebut tidak terima saat dirazia dan menolak saat didata petugas. Seorang pemandu lagu di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta Barat emosi saat didata petugas Satpol PP. Perempuan tersebut protes dan menolak menunjukkan kartu identitasnya pada petugas. Selain pekerja, petugas juga merazia pengunjung THM yang berada di kawasan Mangga Besar Raya Taman Sari tersebut. Sebagai sanksi karena telah melanggar aturan pembatasan kegiatan di masa pandemi, petugas turut menyegel ruang musik dan karaoke di tempat itu. Tadi dari beberapa tempat, kemudian kita menemukan ada di Jalan Mangga Besar ini, namanya CMC, bahwa ternyata masih buka. Bahkan di sini bukanya live musik, termasuk karaoke, sehingga kita lakukan penindakan. Dan jumlah pengunjungnya cukup banyak. Satuan Polisi Pamung Praja Pemerintah Kota Jakarta Barat terus menggelar razia pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah pasangan kekasih diamankan petugas gabungan di Kota Jambi dan diduga sedang berbuat mesum. Petugas juga merazia lokasi judi ketangkasan dan menyita alat-alat permainan sebagai barang bukti.
Sejumlah pasangan muda-mudi di rumah kos di Jambi tak bisa mengelak saat didatangi petugas gabungan. Satu persatu pasangan ini diperiksa petugas karena diduga telah berbuat mesum. Seluruh pasangan bukan suami istri kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk pendataan dan juga pembinaan. Untuk sementara ini masih kita lakukan pengembangan untuk kita tanyakan oleh tim penyidik kita apakah memang ada anak di bawah umur. Apabila itu ada anak di bawah umur maka kita serahkan nanti ke KPAI. Selain merazia penyakit masyarakat, petugas juga menyegel lokasi judi ketangkasan. Sejumlah alat permainan judi disita untuk barang bukti. Razia digelar sebagai upaya menegakkan peraturan daerah terkait prostitusi dan asusila, serta perda tentang ketertiban umum. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi menemukan barang yang diduga jimat dalam alat kontrasepsi dari lokasi penangkapan aliran sesat Hakekok. Penyelidikan terus dilakukan sementara pengikut aliran sesat akan didampingi tokoh agama. Polisian Resor Pandeglang, Banten mengamankan 16 orang yang mengikuti aliran sesat Hakekok. Aliran ini mewajibkan seluruh pengikutnya mandi bersama tanpa menggunakan busana. Ritual mandi dilakukan di penampungan air area kebun sawit milik PT GAL. Dari 16 orang yang ditangkap, 5 orang perempuan, 8 laki-laki, dan 3 anak di bawah umur. Saat diperiksa, polisi juga menemukan barang yang diduga jimat dan alat kontrasepsi. Berdasarkan hasil olah TKP yang ada di kediaman yang bersangkutan, kami ada mengumpulkan beberapa barang bukti, salah satunya ada kitab, kemudian ada pusaka-pusaka, kemudian jimat-jimat, serta ada alat kontrasepsi, dan saat ini masih kita amankan, dan betul memang itu ada di salah satu kediaman orang tersebut. Pemerintah daerah akan memberikan pendampingan untuk warga yang terjebak aliran sesat Hakekok. Tokoh agama pun akan turun tangan untuk mengajarkan agama Islam. Mereka akan kita bina, ya, kita rangkul permasalahannya seperti apa, awal muasalnya seperti apa, ya, sehingga mereka sampai sejauh ini melakukan hal-hal yang dianggap kita sesat. Jadi mereka juga merasa tidak di-blame, tidak disalahkan karena mereka tidak akan terbuka. Setelah mereka terbuka, kita arahkan, oh ini loh sebabnya, sehingga mereka keluar dari kotak yang selama ini keluar dari sunnatullah. Nah, itulah yang menjadi permasalahan kita hari ini. Warga desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Pandeglang, Banten akan menerima kembali ke-16 penganut aliran sesat jika mereka mau bertobat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, perusahaan listrik negara memutus jaringan listrik di rumah milik seorang nenek dan 3 orang cucunya. Pemutusan listrik rumah nenek di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara dinilai melakukan pelanggaran. Rumah dari Juliati Sitorus usia 63 tahun saat malam gelap gulita tanpa ada listrik. Hanya diterangi cahaya lilin. Pemutusan listrik terjadi pada tanggal 10 Maret 2021 setelah sebelumnya pihak PLN pada bulan Januari 2020 mengingatkan Nenek Juliati bahwa jaringan listrik di rumahnya Jalan Tembung Pasar 5 Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara bermasalah. Sehingga jika dipasang kembali harus membayar 7 juta rupiah. Masalah ini pun dilaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Medan. Laporan ke BPSK dilayangkan pada Januari 2020 hingga saat ini Maret 2021 belum juga ada kejelasan dari BPSK Medan. Dampak dari pemutusan tersebut, 2 cucunya yang masih bersekolah terpaksa belajar menggunakan penerangan cahaya lilin. Lampunya diputus. Apa dulu 2020 bulan 1 katanya lampu kami bermasalah. Jadi meteran kami diambil, tapi lampu kami terus hidup. Jadi anak saya melapor ke BPSK, tapi nggak ada tanggapan sampai sekarang. Dan 2021 bulan 3 ini tiba-tiba datang memutus. Dari mana itu, Bu?
dari PLN. PLN menegaskan pemutusan listrik sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelanggaran yang ditemukan yaitu adanya sambungan langsung di luar APP, yaitu melakukan pencangkokan arus listrik di luar dari meteran. Beserta SR atau sambungan rumah dari tiang ke KWH meter. Pada saat pemeriksaan itu ditemukan oleh petugas bahwasanya terdapat sambungan langsung di luar APP, yaitu menggunakan kabel NYA 1x1,5. Yaitu dugaan kita adalah digunakan untuk di luar KWH meter, sehingga tidak terukur dalam KWH meter, dan itu merupakan salah satu pelanggaran yang ditemukan di sana. Namun si pelanggan atau Ibu Juliati Sitorus beserta keluarga sepertinya keberatan terhadap tagihan susulan yang kami sampaikan. Penghitungan tagihan sudah berdasarkan dari golongan tarif yang dipakai. Pihak PLN tidak dapat melakukan diskon denda terhadap pelanggan yang terkena denda. Namun pihak PLN memberikan keringanan dengan cara membayar secara cicilan selama 12 kali dengan jangka waktu 1 tahun. Dari Medan dan Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap dan Amiruddin iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah dalam bermain sepeda di jalan raya karena seorang pesepeda ditabrak mobil sedan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Polisi pun sudah menangkap pelaku yang membawa mobil milik ayahnya. Seorang pesepeda mengalami luka parah usai ditabrak sebuah mobil sedan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Tamrin, Jakarta. Korban ditabrak mobil dari arah belakang dan pelaku langsung melarikan diri, sementara korban dilarikan ke rumah sakit. Aksi tabrak lari terjadi pada Jumat pukul 7 pagi. Polisi pun sudah menangkap pelaku yang merupakan kelahiran tahun 2001. Pelaku berinisial DA diamankan beserta mobil Mercedes-Benz berwarna hitam atas nama ayahnya. Ya, tentu nanti kita akan lihat prosesnya, karena kan untuk yang anak-anak ini kan juga ada tata hukum acara pidana yang khusus mengatur, ya, bagaimana tata cara pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, gitu. Tapi tentu tidak kemudian mempengaruhi dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang kita temukan, termasuk petunjuk yang kita temukan terkait dengan adanya laka lantas tersebut. Pengendara mobil terancam pasal 312 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp75 juta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Masih terkait dengan aktivitas bersepeda di jalan raya, pesepeda akan diberikan tilang jika melanggar jalur sepeda. Kapan sosialisasinya dan seperti apa aturannya? Kami akan kembali dengan usai jeda berikut.